Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengertian auditing, pengertian perbedaan auditing dengan akuntansi. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam perkuliahan pagi hari ini. Singkat saja, kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Susi Ambarwati sebagai moderator, yang kedua ada Farida Desti sebagai pemateri 1, yang ketiga Andini Sheila sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Lutfi Nurlaili sebagai pemateri 3. Pengertian auditing, pengertian perbedaan auditing dengan akuntansi. Auditing adalah salah satu bentuk atestasi. Atestasi pengertian umumnya yaitu suatu komunikasi dari seorang ekspor mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Seorang akuntan publik dalam perannya sebagai auditor memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan internal kontrol dan laporan keuangan prospektif. Pengertian menurut penulis yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Perbedaan auditing dan akuntansi. Audit mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo atau trial balance, buku besar atau general ledger, buku harian atau special journal, bukti-bukti pembukuan atau dokumen, dan sub besar atau sub ledger. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian dan buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Jenis audit dan auditor. Audit dibedakan menjadi 3, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional. Auditor dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, auditor internal. Tipe dan jasa kantor akuntan publik. Tipe jasa kantor akuntan publik dibagi menjadi 2. Yang pertama, asuransi atau jasa atestasi. Kantor-kantor akuntan publik yang ada saat ini dapat memberikan jasa-jasa penjamin. Salah satunya adalah jasa atestasi. Ada 3 bentuk jasa atestasi, yaitu yang pertama, audit atas laporan keuangan histori, dan kedua, review atas laporan keuangan historis, yang ketiga, jasa atestasi lainnya. Yang kedua, jasa non-asuransi atau jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan atau asuransi lainnya. Yang pertama, jasa perpajakan atau pengisian SPT. Yang kedua, jasa konsultan manajemen. Yang ketiga, jasa akuntansi. Struktur kantor akuntan publik. Mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut tanggung jawab yang besar, maka pekerjaan profesional kantor akuntan publik menuntut tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Independensi memungkinkan auditor menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya.
Kompetensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif. Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam, adalah yang pertama, KAP dalam bentuk usaha sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. Yang kedua, KAP dalam bentuk usaha kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya banyaknya 3 nama akuntan publik yang menjadi rekan atau partner dalam KAP yang bersangkutan. Penanggung jawab KAP usaha sendiri adalah akuntan publik yang bersangkutan. Sedangkan penanggung jawab KAP usaha kerjasama adalah 2 orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan atau partner dan salah seorang bertindak sebagai rekan pemimpin. Struktur organisasional akuntan publik terdaftar Certified Public Accountant Firm. Akuntan publik terdaftar Certified Public Accountant Firm dibangun dengan struktur organisasional Shimamura pada tahun 2002, serupa yang terdiri atas yang pertama partner, yang kedua manajemen audit, yang ketiga auditor senior, yang keempat yaitu auditor junior. Kesimpulan dari definisi atau pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa auditing adalah proses yang sistematis yang merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisasi dalam memeriksa dasar-dasar pernyataan, mengevaluasinya secara bijaksana, secara independen untuk menyatakan pendapatnya mengenai kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam akuntansi meliputi transaksi keuangan, sedangkan di dalam auditing memiliki siklus kebalikan dari transaksi, yaitu buku besar akuntansi. Laporan keuangan transaksi yang dimaksud pada auditing merupakan bukti-bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Jenis audit dan auditor. Audit dibedakan menjadi 3, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Sedangkan auditor dibedakan menjadi 3, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor internal. Tipe dan jasa kantor akuntan publik dibedakan menjadi 2, yaitu asuransi, jasa atestasi, jasa non-asuransi, jasa non-atestasi. Struktur akuntan publik ada 4, yaitu rekan atau partner, atau pemilik atau owner, manajer, auditor senior, dan auditor junior.